Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam, Ibu. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah, baik, Bu. Bu, apa kabar, Bu? Alhamdulillah, Ibu juga baik. Oh iya, ini semuanya sudah masuk Zoom kan ya? Udah, Bu, udah. Baik, Bu. Sudah, Bu. Baik, kalau begitu kita mulai saja ya bimbingan konseling kita hari ini. Baik, Bu. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan, adakah yang ingin memimpin doa? Saya boleh, Bu. Baik, silakan Filza dipimpin doanya. Baik, Bu. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik. Terima kasih Filza sudah memimpin doanya. Sama-sama, Ibu. Sebelum Ibu mulai kegiatan kita pada hari ini, Ibu ingin berterima kasih kepada kalian yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti bimbingan kelompok pada hari ini ya. Ya, baik, Bu. Sama-sama. Oke, kita mulai aja ya. Hari ini kita akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Sebelumnya, ada yang pernah mengikuti bimbingan kelompok? Saya belum pernah, Bu. Ibu. Baik, Belum pernah, Bu. ada yang sudah pernah ya, ada yang belum pernah juga mengikuti bimbingan kelompok. Atau semuanya sudah, atau semuanya belum? Belum ya? Belum, Bu. Baik, mungkin dari kalian ada yang tahu apa yang dimaksud dengan bimbingan? Saya tahu, Bu. Iya, silakan Filza. Nah, kalau menurut saya itu, bimbingan adalah pemberian bantuan, Bu, kepada seseorang untuk mengenali dirinya dan lingkungannya, Bu. Menurut saya gitu. Iya, benar sekali apa yang dikatakan oleh Filza, bahwa bimbingan adalah proses pemberian bantuan kepada seseorang dalam proses konseling. Bimbingan biasa disebut sebagai konselor, dan yang menerima bimbingan disebut juga sebagai konseli untuk membantu mengenali dirinya baik kelebihan dan kelemahannya, dan juga mengenal keadaan lingkungannya. Apa ada yang mau menambahkan lagi? Saya ingin menambahkan, Bu, bahwa bimbingan itu bertujuan untuk agar siswa bisa mencapai perkembangan hidupnya atau beraktualisasi dengan baik. Tepat sekali. Jadi bisa kita simpulkan bahwa bimbingan adalah bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseli dalam rangka mengenali pribadinya sendiri, lingkungannya, dan dapat mencapai perkembangan dan hidupnya serta beraktualisasi dengan baik. Oh, jadi begitu ya, Bu? Iya. Begitu Mbak Dovirti. Selanjutnya, setelah kita mengetahui apa itu bimbingan, apa ada yang tahu apa itu kelompok? Saya, Bu. Silahkan. Menurut kelompok itu adalah kumpulan 2 orang atau lebih yang memiliki tujuan yang sama. Ada lagi yang Begitu, tahu? Bu. Iya. Kalau menurut saya, Bu, kelompok adalah sekumpulan orang yang saling memiliki keterikatan emosional antara anggota, memiliki tujuan yang sama, dan terdapat norma atau aturan di dalamnya. Bagus sekali apa yang sudah disampaikan oleh Nurfi dan Hanan. Jadi, kelompok adalah sekumpulan orang yang terdiri dari 2 atau lebih anggota dengan keterikatan emosional yang memiliki tujuan yang sama dan menerapkan norma yang diterapkan untuk semua anggota. Satu lagi yang paling penting dalam sebuah kelompok adalah adanya seorang pemimpin.
Oh, jadi begitu ya, Bu. Lalu bimbingan kelompok itu apa, Bu? Oke, jadi bimbingan kelompok itu adalah salah satu teknik bimbingan yang berusaha membantu individu agar dapat mencapai perkembangannya secara optimal sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Artinya, semua peserta dalam kegiatan kelompok saling berinteraksi, bebas mengeluarkan pendapat, menanggapi, memberi saran, dan lain-lain sebagainya. Saya rasa, jadi gitu ya, Bu. ya betul. Saya rasa kalian sekarang sudah paham apa itu bimbingan kelompok. Mungkin di antara kalian ada yang bisa menyebutkan apa aja tujuan dari bimbingan kelompok? Tujuan bimbingan kelompok adalah agar kita bisa bersikap terbuka dan berani mengemukakan pendapat. Ya, Ibu selanjutnya saya ada lagi. menambahkan ya, Bu. Iya, boleh Filza. Saya, Bu. Jadi tujuannya untuk dapat membina hubungan baik antara teman di dalam kelompok. Ya, selanjutnya ada lagi. Saya juga, Bu, ingin menambahkan tujuan bimbingan kelompok adalah untuk dapat bersikap tanggung rasa dan menghargai orang lain. Selanjutnya ada lagi. Kalau menurut saya, Bu, tujuan dari bimbingan kelompok itu adalah untuk dapat dirinya dalam Bu. Iya, bagus sekali ya semuanya. Tepuk tangan untuk kita semua. Sepertinya kalian semua sudah sangat paham ya dengan apa itu tujuan dari bimbingan kelompok. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan bagaimana cara pelaksanaan bimbingan kelompok. Cara pelaksanaan bimbingan kelompok adalah masing-masing anggota kelompok dalam bimbingan kelompok secara bebas dan sukarela berbicara, bertanya, mengeluarkan pendapat, ide, sikap, saran, serta perasaan yang dirasakan pada saat itu. Kedua, mendengarkan dengan baik bila anggota kelompok berbicara. Ketiga, dalam kegiatan bimbingan kelompok, kita akan membahas sebuah topik permasalahan. Keempat, dalam bimbingan kelompok, topik dibagi menjadi dua, yaitu topik bebas dan topik tugas. Topik bebas adalah topik yang dipilih oleh anggota kelompok, sedangkan topik tugas adalah topik yang dipilih oleh pemimpin kelompok. Tetapi dalam kesempatan ini kita akan menggunakan topik tugas. Jadi Ibu yang akan menentukan topik apa yang akan kita bahas dalam bimbingan kelompok ini. Yang terakhir, mengadakan evaluasi setelah kegiatan bimbingan kelompok berakhir. Setelah Ibu jelaskan cara pelaksanaan bimbingan kelompok, apakah kalian sudah paham? Sudah, Bu. Baik. Perlu kalian ketahui juga ya, dalam bimbingan kelompok ini juga terdapat asas-asas seperti asas kesukarelaan, keterbukaan, kegiatan, kenormatifan, dan kerahasiaan. Jadi bimbingan kelompok ini bersifat rahasia ya, Bu? Iya, benar banget. Jika memang ada sesuatu hal dalam bimbingan kelompok ini yang berkaitan dengan pribadi kalian dan perlu untuk dirahasiakan, maka masing-masing kalian harus bisa menjaga apa yang telah kita bicarakan saat ini agar tidak menjadi pembicaraan umum. Siap, Bu. Selanjutnya, dalam bimbingan kelompok itu anggota bebas ya dalam mengemukakan pendapatnya serta saling terbuka satu sama lain. Maksud dari bebas di sini dengan syarat harus mendahulukan etika ya, baik itu etika dalam berbicara maupun etika dalam mengemukakan pendapat. Seperti contohnya ketika ada yang berbicara, kita jangan memotong pembicaraannya, dan kalau mau mengemukakan pendapat, sebaiknya mengangkat tangan terlebih dahulu agar semuanya tahu dan Ibu tahu. Untuk hari ini kita menggunakan teknik sosiodrama. Ada yang tahu teknik sosiodrama itu seperti apa? Saya, Bu. Iya, silakan. Seperti memainkan drama, bukan, Bu? Benar sekali, Filza. Jadi nanti Ibu akan menyebutkan suatu topik permasalahan dan Ibu akan membagikan skenario yang akan kita pakai untuk memainkan peran. Jadi di sini kita dibagi dua ya, kelompok. Ada kelompok pemeran dan kelompok pengamat. Kelompok pemeran akan memerankan suatu tokoh dengan menggunakan skenario yang sudah Ibu bagikan nanti. Dan kelompok pengamat akan bertugas mengamati jalannya drama yang telah diperankan oleh temannya. Jadi Ibu berharap semua anggota kelompok aktif ya
dalam kegiatan hari ini, dan Ibu berharap informasi yang kalian dapat pada hari ini tolong disimpan untuk diri sendiri ya, jangan sampai teman atau orang lain yang di luar kelompok ini tahu tentang apa yang kita bicarakan di sini. Mengerti semuanya? Siap mengerti, Bu. Siap mengerti. 3. Baik, sebelum kita masuk ke tahap selanjutnya, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Kalian semua sudah saling mengenal satu sama lain belum? Sudah, Bu, beberapa aja. Saya belum, Bu. Yang lain bagaimana? Saya belum, Bu. Bu. Saya belum, Bu. Oke, selanjutnya kita lanjut ya ke tahap skenario kalian, drama kalian. Silakan dilanjutkan. Oke, Bu. Baik, Bu. Mohon, Kak. Nida. Pintar, ramah, lemah, lembut. Yang kedua ada Syakila, lucu, pintar, ramah, baik hati, dan kocak. Yang ketiga ada Nindi, kocak, ramah, heboh, dan pintar. Yang keempat ada Tasya, suka iri, pendiam, suka seenaknya, tak suka memikirkan orang lain. Yang kelima ada Andin, baik, ramah, dan pintar. Judulnya teman tapi suka maksa. Nida, Nindi, dan Syakila adalah seorang anak-anak yang cakep, pintar, dan ramah. Mereka adalah siswa kelas 10 di SMA Dharma Bakti. Mereka sudah bersahabat sejak SD. Dari dulu sampai sekarang, mereka selalu satu sekolah dan satu kelas. Tak hanya Nida, Nindi dan Syakila juga sama baiknya dan ramahnya. Teman-teman di sekolah menganggap mereka sebagai trio CPR atau disebut cakep, pintar, dan ramah. Meski mereka bertiga bersahabat, mereka tak pernah membeda-bedakan teman dan selalu terbuka untuk siapa saja. Saat tahun ajaran baru, ketika kenaikan kelas 11, ada seorang siswa baru bernama Tasya, pindah ke SMA Dharma Bakti. Tasya adalah seorang gadis yang pendiam. Ia baru saja pindah dari Bandung ke Surabaya karena harus mengikuti ayahnya yang dipindahkan tugasnya. Di sekolah, Tasya hanya diam saja dan seperti tidak memiliki teman. Jika waktu istirahat tiba, ia memilih untuk pergi ke gazebo depan kelas dan memakan bekalnya sendirian. Meskipun semua siswa berbondong-bondong ke kantin, ia juga tak banyak bicara atau mencoba mengobrol dengan teman sekelasnya. Biasanya ia hanya datang, masuk kelas, istirahat, masuk kelas lagi, kemudian pulang, begitu seterusnya. Suatu hari, Nandi yang sedang makan bersama Nida dan Syakila pun penasaran dengan Tasya yang selalu sendirian di gazebo saat istirahat. Nindi memiliki ide untuk mengajak Tasya bergabung bersama mereka. Dan langsung saja ide Nindi disetujui oleh Nida dan Syakila. Sekarang, Tasya sudah memiliki teman. Meskipun ketiganya tidak sekelas dengannya, sekarang Tasya tak perlu lagi merasa sendirian di sekolah. Hari-hari berlalu. Saat Nida terpaksa harus izin sekolah selama 2 hari, Nindi, Syakila, dan Tasya berencana untuk bermain ke mall lusa pulang sepulang sekolah. Dan Syakila meminta Tasya untuk mengabari Nida kalau lusa akan jalan-jalan ke mall. Namun, niat buruk Tasya muncul. Dalam benaknya, ia berpikir untuk tidak mengabari Nida dan merencanakan segala cara agar Nida tidak ikut. Ia hanya ingin Nindi dan Syakila lebih berpihak padanya. Ia pun menghubungi Nida dan berkata bahwa besok ia akan mampir ke rumah Nida untuk meminta bantuan mengerjakan tugas. Nida menyuruh Tasya untuk sekalian mengajak Nindi dan Syakila. Namun Tasya mengelak dan justru berbohong dengan mengatakan bahwa mereka ada kepentingan masing-masing sepulang sekolah. Nindi pun mengerti dan tidak merasa ada yang ganjal. Keesokan harinya, Nindi dan Syakila menanyakan pada Tasya di mana Nida. Tasya menjawab bahwa Nida sedang ikut ayahnya keluar kota hingga minggu. Nindi dan Syakila pun tak mencurigai kebohongan Tasya. Semakin lama, Tasya semakin suka berbohong kepada teman-temannya. Ia melakukan itu dengan alasan supaya ia yang selalu diperhatikan dan dianggap sebagai sahabat. Tasya suka mengadu domba teman-temannya hingga bertengkar. Tasya juga sering memanfaatkan teman-temannya agar ia memperoleh keuntungan. Yang paling parah,
Ia suka membicarakan teman-temannya dengan tidak sesuai fakta serta menyebarkan kebohongan ke teman-teman lain di sekolah. Ketika persahabatan Nindi, Shakila, dan Nida semakin memburuk, akhirnya Shakila yang berinisiatif untuk memperbaiki hubungan mereka. Shakila mendatangi Nindi dan Nida, kemudian saling bercerita, menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata apa yang mereka ceritakan mengenai Tasya sungguh berbeda-beda. Mereka menyadari bahwa ada yang tidak beres. Di sisi lain, Tasya merasa sangat bangga karena kebohongan-kebohongannya berhasil membuatnya mendapatkan banyak teman di sekolah. Ia sudah jarang berkumpul dengan Nindi, Shakila maupun Nida karena merasa sudah menjadi anak yang populer. Bahkan ia berteman dengan Andin, anak yang paling keren di sekolah. Sebulan kemudian, Andin dan Tasya tidak berteman lagi. Andin marah kepada Tasya saat di kantin dan melihati siswa yang lainnya. Andin merasa setiap hari Tasya selalu beralasan tidak membawa uang saku dan selalu memintanya untuk membayari makanannya. Setiap saat ia juga seenaknya datang ke rumah Andin sampai-sampai Andin tidak bisa istirahat. Saat mengerjakan tugas kelompok pun, Tasya tidak pernah mau membantu dan hanya menuntut yang terbaik untuk tugasnya. Saat Andin membutuhkan bantuan, Tasya selalu beralasan dan berbohong. Andin sudah cukup kesal dengan sikap Tasya dan seluruh kebohongan Tasya. Soal Nindi, Shakila, dan Nida yang ia sebar, padahal mereka yang selalu ada untuk Andin. Tasya pun hanya bisa tertunduk sangat malu. Apa yang ia lakukan selama ini ternyata akan berdampak pada dirinya sendiri. Ia pun selalu minta maaf sambil menangis di tempat. Lalu kepada Andin dan juga Nindi, Shakila, Nida. Meski rasanya sulit memaafkan, namun Andin akhirnya memaafkan Tasya. Begitu pula yang lainnya. Saat bel istirahat berbunyi, seperti biasa, Nindi, Nida, dan Shakila atau yang sering dikenal sebagai trio CPR sedang berkumpul di gazebo untuk menikmati bekal bersama-sama. Kenapa sih kita setiap hari Selasa selalu dibawain bekal? Kok aneh gitu ya? Ya enak dong, kan kita bisa nabung buat jalan-jalan pas weekend. Tapi kan enakan jajanan kantin tahu. Kamu tuh ya bawel mulu. Masih enak diperhatiin sama orang tua. Ntar kangen loh kalau udah gede. Nindya sambil mengejar roti, isi bekalnya mendengarkan Shakila dan Nida yang selalu protes. Tapi ia teralihkan kepada perempuan yang sendirian di gazebo seberang. Kalian ngerti nggak sih dia siapa? Itu yang anak baru itu bukan. Anak baru yang mana sih ngaco? Itu teman sekelas kita kali. Yang di gazebo kali, bukan yang di depan kelas. Kamu kayaknya harus pakai kacamata deh. Lah itu apa? Bukan kacamata. Kacamata kuda. Ya kamu kudanya. Udah ini aku tanya serius. Iya bener, dia anak baru. Sendirian terus ya, kayaknya dia pemalu dan pendiam. Kamu itu so tahu. Nindi, rese ya. Berisik lagi, mungkin dia masih baru, makanya masih malu-malu. Ayo disamperin gimana? Diajak main gitu? Ayo, boleh. Diikuti Shakila yang hanya mengangguk-angguk. Akhirnya mereka bertiga pun menghampiri Tasya yang sedang sendirian memakan bekalnya. Tasya merupakan anak baru pindahan dari Bandung ke Surabaya. Halo, permisi. Hai. Kamu yang anak baru dari Bandung ya? Iya, benar. Hai, salam kenal ya. Aku Nindi, dia Shakila, kacamata kuda, dan Nida endut. Dia kudanya ya.
Ah, enggak kok, enggak apa-apa. Jangan kaget ya mereka. Mereka suka ribut sendiri gini emang. Nggak apa-apa kok. Besok-besok kalau kamu sendirian, mending gabung aja sama kita biar nggak sepi. Iya, makasih ya. Tasya pun akhirnya mendapatkan teman di sekolahnya. Nida, Nindi, Syakila, dan Tasya kini menjadi akrab. Pertemanan mereka sangatlah seru. Tapi tak ada yang tahu apa yang dirasakan Tasya. Tasya dalam benaknya menyimpan keinginannya sendiri. Ia memanfaatkan pertemanan mereka demi keuntungan pribadi. Aku ada tugas nih, aljabar. Aku nggak paham. Sini bagian mana yang nggak paham? Aku juga sekalian. Aku nggak paham aljabar. Kamu mah kebanyakan bengong di kelas. Laper kan lu? Bawel. Tidak, mungkin aku akan kesulitan mengerjakan tugas ini. Kamu mau bantu nggak? Apa nggak sebaiknya dibahas di sini aja biar enak? Cuma aku nggak bakal paham. Aku ketinggalan jauh. Tolong ya. Ya. Aku nggak mau dihukum karena belum ngerjain tugas. Ya udah, kali ini aku bantu. Tapi besok-besok kamu belajar ya. Ya, aku juga dong nih sekali-kali. Kamu kan udah bisa, cuman males aja itu. Kamu aja ya yang ngerjain. Hehe. Ogah. Tasya sengaja pura-pura lemah dalam tugasnya. Sering pura-pura tak paham, kadang juga pura-pura sibuk supaya tugasnya dikerjakan teman-temannya. Dia hanya mengerjakan ala kadarnya. Sisanya dibenarkan oleh Nida, Nindi, atau Syakila. Semakin lama, Tasya merasa nyaman dengan situasi ini. Terkadang, ia iri dengan Nida yang paling pintar dan selalu ditanyakan jika tidak muncul. Nida nggak masuk tiap hari sepi ya, Di? Ya, tuh aku jadi nggak mood ribut sama kamu. Dia kemana sih? Dia ada urusan apa gitu. Jadi izin dulu 2 hari deh. Tapi dia urusannya di rumah sih, jadi masih bisa main ke rumahnya. Tapi sungkan aku tuh. Emang kamu punya sungkan? Katanya nggak mau ribut. Kenapa sih harus Nida mulu yang dicarikan? Asikan sama kamu. Lusa kan Sabtu, pulang sekolah nge-mall yuk. Time zone ya. Tasya pun sontak merasa senang karena mereka hanya akan pergi bertiga tanpa Nida. Syah, kamu hubungin Nida ya, ajakin. Nah, kabarin kita mau ke time zone pulang sekolah. Suka tuh. Tasya yang mendengar itu langsung tiba-tiba merasa marah. Kenapa harus Nida lagi? Padahal ia berharap hanya bertiga, supaya ia menjadi sahabat terbaik menggantikan Nida. Lalu pikiran jelek Tasya muncul. Baiklah, besok aku kabari kalian ya. Siap. Tentu. Mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Tasya mengabari Nida lewat WhatsApp. Namun, bukan seperti apa yang diamanahkan teman-temannya. Ia mengabari dan mencari alasan supaya Nida tidak ikut. Nid. Hai, ada apa, Syah?
Ah, kamu kok nggak masuk sih? Aku kangen. Iya, masih ada urusan. Kenapa? Nggak apa-apa. Aku belum boleh besok rumahmu. Aku mau pinjam buku sekalian tanya-tanya. Boleh. Sini aja, aku nggak kemana-mana kok. Oke, besok pulang sekolah ke sana ya. Jangan kemana-mana. Tasya pun merasa gembira berhasil mengelabui Nida. Selanjutnya, tinggal mengelabui Nindi dan Syakila besok. Keesokan harinya, setelah pulang sekolah, Ayo, time zone. Yes, akhirnya. Ayo teman-teman, udah capek belajar aku. Loh, Ida gimana? Kamu udah kabarin kan? Tasya yang diingatkan akan Nida merasa jengkel. Udah, dia sibuk katanya keluar sama ayahnya. Lagian dia lagi malas main sama kita bilangnya. Kok nggak mungkin deh. Ah, kamu mah nggak pernah percaya. Jujur ya, sebenarnya dia dari kemarin surat ke aku, tapi aku kan nggak boleh bocorin. Ini aja aku keceplosan. Ya ampun, shock aku nggak nyangka, pantes WA aku jangan dibales. Udah ah, mending kita bertiga aja sekarang. Akhirnya mereka bertiga pergi ke time zone. Nandi dan Syakila pergi dengan perasaan jengkel. Sedangkan Tasya dengan gembiranya berhasil mengelabui mereka. Keesokan harinya, saat hari Senin, Nindi dan Syakila diam saja. Sementara Nida juga diam saja karena tak enak badan. Hal ini semakin membuat Nindi dan Syakila percaya pada Tasya. Nida pun sedikit bad mood karena Tasya yang ditunggu tak hadir saat istirahat. Sya, Iya, kenapa? kamu kemana aja sih? Kamu lupa kita ada janjian kemarin. Oh iya, aku lupa. Aku diajak sama Nando, sama Sakila main sih. Jadi lupa kalau udah janjian. Mereka maksud banget katanya pengen ajak aku main. Nida langsung pergi begitu saja. Tasya merasa senang karena rencananya berjalan dengan mulus. Dia sekarang sedang giat mengadu domba Nindi, Syakila, dan Nida. Dia juga mendapat teman baru, Andin, anak terpopuler di sekolah. Aku senang bisa temenan sama kamu, Andin. Aku nggak suka berteman sama Nando, Ninda, dan Sakila. Mereka memanfaatin aku terus. Serius, kamu baik banget. Lu juga, kok bisa sampai dimanfaatin gitu? Masih mau temenan sama mereka? Ya gimana ya? Aku emang gitu orangnya. BTW, kamu bayarin makanku dulu ya. Aku nggak bawa uang. Sip deh, gampang. Aku besok ke rumah kamu ya. Aku pengen bahas tugas aku ya. Tapi aku masih les privat dulu. Besok sampai jam 8 malam. Ah, nggak apa-apa, aku sana ya. Terserah deh. Mereka merasa akrab dengan Andin. Tasya semakin seenaknya sendiri. Tasya juga gemar menceritakan kebohongan, menceritakan kabar jelek tentang Andin, Nindi, Syakila, Nida, tanpa mereka ketahui, dan bersikap baik di depan mereka seolah tak ada apa-apa. Ya ampun, Syia, ini udah malam. Kok masih main sih? Kan emang aku bilang mau ke sini, terserah aku dong jam berapa. Kan katamu terserah aku. Ya, tapi nggak semalam ini juga. Aku masuk ya. Ayo ngerjain tugas. Andin hanya heran dan kesal.
Bukannya mengerjakan tugas, Tasya malah tertidur di rumahnya. Hal ini tak terjadi sekali dua kali. Sudah sering. Andin sudah tak kuat. Keesokan harinya di sekolah. Aku nggak bisa kayak gini terus, nggak jelas, ngegantung. Aku harus ajak Nindi dan Nida bicara. Syakila menarik Nindi dan Nida keluar ke gazebo untuk bicara. Teman-teman, aku nggak bisa nih gini-ginian terus. Kita diem-dieman gini tanpa ada alasan yang jelas. Aku harus buat ini clear. Bukannya udah jelas ya? Nggak tahu tuh si Nida. Oh, aku? Bukannya kalian sendiri yang gak mau sama aku lagi? Lah, bukannya kamu nolak ajakan kita ke time zone? Jawab nih, gak usah ngeles. Lah, justru kalian yang bilang ke Tasya gak mau ngajak aku main. Justru kata Tasya, kamu curhat ke dia karena udah muak sama kita. Aku gak pernah curhat kayak gitu ya. Aku justru janjian sama dia, tapi dia gak datang katanya. Kalian aja yang time zone. Tunggu, kayaknya kita harus konfirmasi ke Tasya deh. Versi cerita kalian tuh beda-beda. Iya, ayo siapa takut, aku nggak salah. Aku juga gak salah kok. Aku pas masuk sekolah juga lagi sakit. Dan sebel sama Tasya, makanya gak ngomong banyak. Ya udah. Yuk, ke kantin aja yuk. Tasya yang sedang di kantin dengan Andin dengan santainya bercakap-cakap mengenai kejelekan buatannya tentang pria CPR. Andin yang telah muak hanya diam dan mendengarkan saja kebohongan Tasya. Andin tahu yang sebenarnya pria CPR tak pernah seperti yang Tasya katakan. Tasya tak pernah ada saat Andin gugup, tapi pria CPR selalu ada, meski mereka bukan teman dekatnya. Din, aku minta bayarin dulu ya. Ini makanan sama jajanan aku. Aku lupa ambil duit di ATM. Nggak bisa, Sya. Aku nggak bawa duit. Loh, gimana sih, Din? Aduh, kamu tuh ya. Andin yang tak sabar lagi tiba-tiba menggebrak meja dan sontak memarahi Tasya. Sya, udah, aku capek ya dengan kamu yang kamu suka. Loh, apaan sih, Din? Tasya mulai gugup. Kamu kira aku nggak tahu? Kamu banyak bohong soal CPR selama ini. Aku tuh yang udah lama tahu mereka nggak seperti apa yang kamu rasain. Kamu anak baru kan? Baru kenal mereka juga berapa lama, dan sekarang kamu mereka musuhan. Aku nggak pernah bohong, Andin. Sumpah. Tasya mulai ketakutan. Kamu kemana aja? Aku butuh kamu, tapi kamu nggak ada. Aku capek harus cari kamu. Capek kamu seenaknya aja. Ke rumah malam-malam. Tugas aku yang kerjain. Kayak nggak ada tata kramanya. Ini yang kamu namain berteman. Tasya kaget, malu dan mulai menangis. Trio CPR yang baru datang ke kantin hanya diam dan melihat saja, tak berani ikut campur. Iya, aku minta maaf, Din. Sambil menangis, Andin pun ikut menangis karena merasa sakit hati. Maaf, aku seperti ini. Karena kamu nggak ada. Aku nggak kuat, Sya. Tasya pun mendengar itu semakin menangis kencang dan meminta maaf. Ia melihat ada trio CPR, ia pun berlari menghampirinya. Teman-teman, aku sudah banyak berbohong pada kalian. Maafkan aku. Andin, maafkan aku. Aku hanya memanfaatkan kalian selama ini. Aku minta maaf, aku takut nggak punya teman. Akhirnya, Syakila dan Nida merasa kasihan dan memeluk Tasya. Andin pun juga menghampiri Tasya. Akhirnya mereka semua memaafkan Tasya. Syah, kamu nggak perlu kayak gini. Dalam pertemanan itu ada caranya. Jangan gunain cara yang nggak baik biar dapet teman. Dalam berteman, kamu sebaiknya mementingkan perasaan teman kamu juga. Jangan mementingkan perasaan kamu sendiri. Mungkin kamu tak
Kan kamu nggak tahu gimana perasaan mereka kalau diginiin sama kamu. Iya, maafkan aku, tak akan aku ulangi. Selamat. Kita dulu. Oke, tepuk tangan dulu Iya, untuk Kak. semuanya Coba. karena sudah bagus sekali memerankan dan menghayati setiap dialognya. Terima kasih, Bu. Makasih Ibu. Iya, Makasih, Bu. sama-sama. Oke, selanjutnya Ibu ingin menanyakan nih kepada kalian juga sebagai tim pengamat. Apa yang kalian ketahui dari drama tersebut tadi? Seperti sifat-sifatnya dalam masing-masing pendramanya atau apanya yang kalian ketahui. Silahkan, ada yang mau duluan? Sifat Iya, Bu. Tasya, Bu. Etika Tasya dalam berteman itu Tasya, tidak Bu. bagus untuk dicontoh, Bu. Karena iya. dia etika tidak baik. Betul, Filza. Ada Iya, lagi? Bu. Tidak boleh berbohong dengan temannya. Ya, Bu. Ya. Ya, Selanjutnya Bu, ada benar, lagi? Bu. Selanjutnya, Nggak boleh iri. ya. Iri banget si Tasya emang. Nggak boleh suka maksa. Iya, Masa nginep betul. mau maksa, Bu? Gak Iya. boleh minjem duit. Betul sekali. Kalau minjem duit itu juga harus dibalikin. Iya, dibayar Iya, ya, siapa Bu. tuh? Iya. Siapa tuh yang kayak gitu? Siapa tuh? Ada Yang nggak di ngomong, Bu? sini? Maaf nih, enggak ya saya, Bu. Oke, betul sekali semuanya ya. Memang kita dimanapun berada tetap selalu menjaga etika dalam berteman atau pergaulan ya. Sampai di sini ada yang mau ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak, Bu. Tidak ada, Bu. Tidak, Bu. Tidak. Oke, sudah paham semua ya tentang topik kita pada hari ini? Sudah, Ibu. Bu. Sudah, Bu. Baik, kalau begitu kita akan melanjutkan ke tahap selanjutnya ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Selanjutnya kita masuk ke tahap penyimpulan. Di sini sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, Ibu ingin mengetahui nih apa yang sudah kalian dapatkan dari hasil bimbingan kelompok pada hari ini. Siapa yang mau memulai duluan? Saya, Bu. Silahkan, Maulida. Dengan memerhatikan etika dalam pergaulan, akan membuat persahabatan menjadi semakin langgeng. Ya, betul sekali. Selanjutnya ada lagi. Saya, Bu. Silahkan, Nurfi. Kalau menurut saya, teman adalah sahabat dalam pergaulan. Bergaul dengan teman yang baik, niscaya akan menghantarkan kita pada yang baik juga. Iya, bagus sekali, Nurfi. Selanjutnya ada lagi. Saya, Bu. Silahkan, Filza. Menurut saya, sahabat sejati adalah orang yang selalu bersama. Ia rela berkorban untuk membantu, dan ketika sedang kesusahan, ia akan senantiasa memperhatikan dan menolong. Nah, betul sekali. Bagus semua ya kesimpulannya. Ada lagi yang memberikan kesimpulan? Sudah cukup, Bu. Baik, selanjutnya adakah yang ingin memberikan kesan-pesan dari kalian semua mengenai bimbingan kelompok pada hari ini? Saya, Bu. Silakan, Saskia. Saya sangat senang, Bu, mengikuti bimbingan kelompok hari ini karena saya bisa mendapatkan pengalaman baru. Ya, selanjutnya ada lagi? Saya, Bu. Silakan, Hanan. Saya juga senang, Bu, bisa ikut andil dalam bimbingan kelompok hari ini. Banyak teman dan banyak informasi baru yang saya dapat. Iya, selanjutnya ada lagi? Iya, Bu. Saya juga senang sekali. Semoga setelah ini saya semakin sadar bahwa etika dalam berteman itu penting, apalagi di zaman sekarang. Betul sekali, bagus sekali ya semuanya, Saskia, Hanan, dan Dovirti. Ibu senang sekali karena anak-anak semuanya sudah makin paham tentang etika dalam berteman. Semoga kegiatan kita ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Baik, Bu. Baik, Bu.
Oke, tahap selanjutnya kita masuk ke tahap penutup, yaitu tahap terakhir. Nah, anak-anak ibu sekalian, akhirnya kita sudah sampai di penghujung kegiatan. Sebelum kita tutup kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini, apakah anak-anak ibu ingin melanjutkan kegiatan ini pada waktu berikutnya? Boleh, Bu. Boleh, Bu. Dengan topik Lanjut berbeda. dengan topik yang berbeda. Baik, jadi untuk persoalan waktunya kapan, mungkin nanti bisa kita jadwalkan kembali ya. Baik, Ibu. Baik, Bu. Anak-anak sekalian, Ibu mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas ketersediaannya untuk mengikuti bimbingan kelompok pada hari ini. Mari kita tingkatkan lagi ya rasa peduli kita terhadap satu sama lain, hindari hal-hal yang bersifat bully, bersifat yang tidak baik seperti dalam etika berteman tadi ya. Karena etika berteman itu sangat penting. Kalau tidak, maka kita akan dijauhkan oleh teman-teman kita dan tidak mempunyai teman. Selanjutnya, seperti biasa sebelum kita mengakhiri, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar kegiatan kita pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Ada yang ingin memimpin doa? Saya boleh, Bu. Silakan, Filza. Baik, teman-teman. Sebelum kita akhiri kegiatan, pada hari ini alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih Filza sudah memimpin doa. Sampai bertemu kembali di bimbingan kelompok selanjutnya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih juga, juga, Ibu. Bu. Terima kasih juga Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.